Karena kan di sini dari pihak keluarga juga kan mungkin malu, takut kecium sama yang lain kan. Jadi akhirnya pakai peti, dan di sini pun prosesi yang namanya penguburan itu nggak lancar Mang Ai ternyata. Saya lihat di situ yang mau dikuburin masukin ke liang lahatnya itu kurang panjang lah. Yang liangnya digali lagi itu sama yang namanya tukang gali kuburan, tetap nggak bisa Mang Ai. Pakai peti kan? Pakai peti. Ada yang namanya pejabat juga ada di situ, pengusaha juga ada gitu. Kenal banget wajahnya. Ya, hasil dari itu pun si Aedi itu beli tanah, beli yang namanya kendaraannya kayak mobil Brio, Pajero dia beli, rumah pun dia nambah. Mbak, setelah mereka meninggal, si Edi ini maksudnya, ada gangguan nggak? Di shelter debus yang penuh dengan misteri, Mbak Indah kembali untuk membawa kisah ngeri ketika mengantar seorang pengusaha ayam potong melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Usaha ayam potong yang semula berjalan lancar mengalami kemunduran karena kecurangan pegawai. Kerugian materi yang diterima membuatnya gila, hingga nekat memilih pesugihan sebagai tujuan. Lokasi Gunung Kawi menjadi tempat yang dituju demi bisa kembali membuat usaha ayamnya maju. Kontrak perjanjian dijalin dengan ritual kelam, dengan memberi persembahan berupa ayam hitam. Kesuksesan pun akhirnya didapatkan secara instan, dengan konsekuensi berat yang ditanggung oleh bos Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang salah, pada akhirnya akan berujung pada penyesalan dan kehancuran. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Dan apa kabar Mbak Indah? Alhamdulillah baik Mang Ai. Sehat Mbak Indah? Alhamdulillah. Ini kali ketiga ya? Ketiga Mbak Indah punya kisah atau pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya. Benar Mang Ai. Oke, jangan lupa menyaksikan video Mbak Indah, pesugihan salon plus dan LC pemuas hasrat pria. Wow, seru kisahnya. Yang ini lebih serem lagi nih. Iya. Nganterin seseorang pergi ke Gunung Kawi. Gunung Kawi. Betul. Gunung Kawi kok jadi rame gini ya? Iya. Saat ini jadi trending topik di mana-mana. Benar Mang Ai. Dun lah pokoknya. Bagaimana kisahnya nanti kita dengarkan bersama ya, kisah dari Mbak Indah. Waktu mengantarkan bosnya melakukan pesugihan di Gunung Kawi ya. Betul Mang Ai. Dan ini kejadian tahun 2016 sampai 2023 ya. Lama banget. Lama. Nemenin terus atau gimana? Kebetulan nemenin terus sih, enggak sih Mang Ai. Jadi ini kisah awalnya tuh bapaknya Indah gitu tuh Mang Ai. Gitu. Ada hubungan gitu ya? Iya. Karena kasihan atau gimana? Iya. Kasihan yang salah ini ya. Betul. Oke, baik. Apa kabar penonton yang di luar negeri? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan yang di tanah air juga sehat-sehat selalu. Kepada para penonton yang suka nonton sambil tidur. Setelah nonton ketiduran, jadi nggak tamat, baru besoknya ditonton lagi ya. Dilanjut. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan Sobat Malam Mencekam ini kisahnya selalu asli ya, tanpa rekayasa. Jadi jangan samakan dengan yang lain gitu loh ya. Baik, yang mau jadi narsum silakan hubungi admin, di WA-nya juga ada, atau di deskripsi ada nomor teleponnya. Mbak Indah, kegiatannya apa sekarang?
Sekarang kebetulan Indah ya masih jadi ibu rumah tangga, Mai. Nggak kemana-mana, nggak usaha gitu, Enggak, rumah saja. di rumah aja. Oke deh. Baik, malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. kita simak Mbak Indah. Jadi gini Mang Ai, berawal dari tahun 2016 Mang Ai. Jadi bapaknya Indah itu, Indah kalau manggil bapaknya Indah itu kan Abah. Abah itu bekerja di salah satu showroom. Kebetulan di sini showroomnya itu maju pesat Mang Ai. Showroom mobil. Ya, showroom mobil. Dan kebetulan di sini kita sebut aja nama pemiliknya itu Ko Ahong. Nah, di sini itu bapaknya Indah itu sebagai orang kepercayaan dari Ko Ahong. Jadi kalau misalkan kemana-mana gitu Ko Ahong itu selalu ngajak Abah gitu tuh. Nah, mau survei mobil, mau ngambil mobil gitu, ada orang mau jual kayak gitu tuh Mang Ai. Jadi selalu ngajak Abah. Kurang lebih berjalan selama 1 tahun awalnya Mang Ai. Nah, Ko Ahong itu ngobrol sama Abah, "Bah, ini gimana ya Bah? Kayaknya nih udah mulai ada penurunan awalnya gitu." "Udahlah kok," kata Abah tuh, karena Abah kan cerita sama Indah. "Kita berjalan aja kok, kita tetap optimis, jangan pesimis," kata Abah gitu ke Ko Ahong. Dan kurang lebih masih berjalan satu persatu, mau nggak mau si showroom tutup. Nah setelah itu akhirnya lama-kelamaan jalan mau 3 tahun. Karena Ko Ahong sudah terbelit benar-benar dengan hutang. Akhirnya cerita lagi sama Abah, "Bah, ini benar-benar saya udah gak bisa mempertahankan showroom ini. Karena showroom tinggal 1 dan barang juga kan sudah mulai habis." Dan akhirnya Abah pun ya bisa dibilang ngasih solusi atau tidak, ya gimana lagi kan gitu. Abah ke satu hanya pekerja di situ. Jadi kata Abah, "Ya sudah kok, kalau misalkan iya memang ini jalan satu-satunya untuk melunasi utang Koko, ya mau gimana lagi. Yang penting Kokonya di sini jangan punya pemikiran yang gimana-gimana." Terus akhirnya mau nggak mau itu showroom yang terakhir itu tutup. Dan akhirnya Abah pun dirumahkan. Dapat kabar itu Abah akhirnya Ko Ahong itu jatuh sakit-sakitan, dan uang yang habis untuk jual yang terakhir itu, showroom terakhir, akhirnya untuk berobat. Tidak lama akhirnya Ko Ahong pun meninggal itu tuh. Itu anaknya Ko Ahong main ke rumah. Sebut aja namanya Edi. Nah kebetulan kan Edi memang sama Indah tuh kenal dari dulu kan gitu, jadinya udah deket. Terus main ke rumah, kalau ngobrol sama Abah nyalar gitu kan. Ngobrol, "Bah, ini saya tuh ada modal, rencananya mau buka usaha," ke Abah tuh gitu. Dan akhirnya Abah pun bilang kalau misalkan iya memang yakin mau buka usaha, ya silahkan, semoga aja kan bisa berkelanjutan, jangan kayak bapak kamu kan gitu, almarhum Ko Ahong gitu. Dan akhirnya kita di sini ngobrol Abah sama Edi. Setelah ngobrol akhirnya manggil Indah tuh, "Indah sini dulu aja." "Ya kenapa kan gitu. "Lagi kerja enggak?" kan gitu. "Enggak saya lagi nganggur. Nih ya tuh mau buka ini usaha, yaitu usahanya itu ayam potong dan minyak curah di sini nih." "Oh gitu aja." "Udah aja, nanti Indah sih anggap aja Indah nantinya jadi admin aja. Karena kita mulai dari nol, Ndah, yuk bantu AA kan gitu bareng-bareng," katanya gitu. Dan akhirnya kita pun di sini berdua bareng gitu kan untuk memajukan usaha dari Edi. Ada yang percaya banget sama hal-hal gaib yang bahkan gak bisa dijelasin pakai logika.
Ada juga yang masih setengah percaya, setengah enggak. Kalau kalian gimana nih? Soalnya akhir-akhir ini tuh cerita-cerita horor makin banyak banget yang bikin merinding. Ngomong-ngomong, ada anime yang beneran ngangkat abis tema-tema kayak gini. Dari mulai hantu, kekuatan supranatural, sampai hal-hal yang di luar nalar. Judulnya Dandadan. Dan sekarang, vibes itu bisa kalian rasain langsung di dalam game lewat kolaborasi terbaru Honor of Kings X Dandadan. Mulai 1 Agustus, kalian udah bisa login dan langsung klaim skin gajinya Momo gratis. Lengkap sama efek psikokinetik yang ikonik dari animenya. Ada juga skin lemnya Okarun lewat withdraw mulai 1 Agustus. Dan skin Mozinya Gigi yang nyusul mulai 7 Agustus. Ultimate-nya beneran ngena banget sama vibe supernatural yang barusan kita omongin. Bahkan tampilan mapnya juga diubah bernuansa dunia gaib khas collab ini. Terus coba juga mode Chaos Battle-nya buat ngerasain experience yang beda banget. Buat kalian yang penasaran atau demen banget sama hal gaib kayak gini, ini saat yang pas buat cobain langsung. Login sekarang juga dan klaim skin gratisnya. Ikutin terus event withdraw-nya dan jangan lupa mainin mode Chaos Battle-nya biar makin kerasa vibes-nya. Semua reward ini bakal tersedia sepanjang bulan Agustus, jadi jangan sampai kelewatan ya. Cek link yang ada di deskripsi video buat info lebih lengkapnya. Selang 3 bulan kita di sini usaha, itu maju pesat usahanya. Penghasilan 1 bulan itu kurang lebih bersih, itu 50 juta 1 bulan. Itu tuh udah bersih banget sama udah semuanya lah, bayar utang apa segala macem gitu. Setelah itu selang 3 bulan kemudian itu ada kan AED itu percaya sama satu orang. Satu orang itu sebut aja namanya Ipul. Dia itu bagian lapangan. Dah aja saya kayaknya seminggu ke depan nih mau libur dulu kata dia gitu. Loh kenapa kata ini kan gitu ngomong ke si Ipulnya. Gak apa-apa mau ada keperluan. Oh ya udah oke. Nah di situ jujur aja 1 minggu libur Indah mulai curiga. Tapi di sini Indah udahlah semoga aja benar kan gitu apa yang alasannya dia untuk tidak berangkat. Setelah itu akhirnya di sini terbukalah satu-satu kebohongan dari si Ipul. Yang mana Indah dapat telepon dari toko. Itu jadi toko tuh langsung nelpon ke kita. Bilangnya kenapa ini barang minyak gak dikirim-kirim kan gitu. Kayak ayam juga kenapa saya pesennya tadi udah 1 minggu lebih. Saya pesennya harusnya 50 kilo atau 1 kintal dikirimnya hanya separuhnya kan gitu. Dan akhirnya di sini Indah pun kaget. Oh ya udah Pak Indah dengan bicara sebaik mungkin ditelepon ke toko. Akhirnya Indah di sini ngobrol tuh sama AED. Ini ada komplainan sih dari toko-toko kan gitu. Apa tuh Indah aja? Yang mana di sini toko-toko bilang barang nggak dikirim. Dan jujur AED pun sempat marah sama Indah karena apa? Loh kenapa nggak dikirim dah? Bukannya kamu survei terus itu yang namanya barang supply kan gitu. Oh iya Indah semuanya supply terus ke toko-toko. Nah terus gimana si Ipulnya? Ya Ipul dihubungi susah. Dan setelah itu akhirnya AED pun cerita sama Indah ini gimana Indah kalau misalkan iya ini. Saya udah mulai agak takut nih dengan tingkahnya si Ipul. Karena apa? Yang ditakutkan itu si Ipul itu makan uang saya Ndah atau berbohong ke kita kan gitu. Coba kamu aja Ndah pokoknya kamu langsung aja jalan ke lapangan gimana lah terserah kamu kan gitu. Ya udah kalau kayak gitu caranya nanti Indah langsung ke lapangan aja katanya. Dan akhirnya Indah ke lapangan ternyata benar. Itu yang mana uangnya harusnya disetorin ke kita gitu ke kantor ternyata dimakan sama si Ipul. Setelah dijumlah dari beberapa toko itu kurang lebih ada 500 juta. Si Ipul makan uang. Singkat cerita Edi pun akhirnya ngobrol lagi sama Indah. Indah saya mau jujur sama kamu. Iya kenapa kan gitu. Ini gimana ya saya tuh jujur aja. Usaha itu saya mulai buka
itu dengan cara menggadaikan sertifikat rumah. Ya jujur Indah kaget, loh kok sertifikat rumah sih ya? Iya terus kalau seandainya saya nggak menggadaikan sertifikat rumah gimana? Saya nggak bisa dong dah buka usaha. Iya sih A. Jadi gimana A? Ya ini sedangkan ini Ipul udah menipu saya kata dia. Ya jadi mau dikasusin atau gimana? Ya udahlah nah mungkin bukan rezeki saya. Dengan lapang dadanya si Edi. Dan setelah itu usaha mulai goyah di situ tuh. Yang namanya pemasukan mulai berkurang, yang namanya toko satu persatu sudah mulai off untuk order kan gitu. Akhirnya di sini Edi pun datang lagi ke Indah. Nah ini gimana pemasukan bener-bener minim kata-kata Edi. Ya ini gimana ya aduh Indahnya mau bantu gimana sedangkan utang saya masih banyak nih Indah di bank kan gitu. Saya bilang, "Cik gimana Saya tuh Indah aja sebenarnya mau cerita sama kamu. Saya tuh di sini tuh ada jadi temennya dia itu dari dulunya orang tuanya itu maju sukses. Dia juga buka sama yang namanya kayak bapaknya almarhum Ko Ahong. Itu showroom mobil kan gitu. Sampai sekarang masih dan dia pun akhirnya tuh bercerita dah sama saya. Apa tuh ceritanya katanya. Ya kalau dia ternyata itu melakukan pesugihan. Di situ Indah kaget, pesugihan. Dan terus pesugihannya di mana kan gitu. Nah akhirnya dia bilang dia melakukan pesugihan itu di Gunung Kawi. Dan Indah pun sempat kaget di situ. Indah mikir, nggak usah deh, Indah yakin mau kayak gitu. Tadinya udah begitu tuh. Kok kamu tahu Indah sih? Saya mau melakukan itu gitu kan kata Edi. Ya jujur jangan sih Indah awalnya kan gitu. Jangan udah nggak usah aja. Nah kalau misalkan saya nggak melakukan pesugihan itu, saya harus gimana Indah bayar utang. Kalau yang ada nanti karyawan yang ada di sini semuanya mau nggak mau nganggur. Dan yang lainnya gimana? Saya bayar utang apa segala macam. Dan akhirnya dengan memohon sangat dia bilang sama saya, "Dah bantuin saya," kata Edi gitu. "Bantuin apa Udah kamu gak usah bantuin minta tenaga aja ndah," kata dia. "Apa tuh?" "Anterin saya." "Kemana "Ke Gunung Kawi." Indah di situ diem gak bisa jawab Mang Saya bilang, saya gak berani kalau nganterin untuk kayak begitu. Bukan apa-apa kan nanti nyawa takut Indahnya, takut ada apa-apa. Enggak pokoknya Indah mah aja, pokoknya Indah harus ikut. Kenapa harus Indah? Ini tuh sampaikan gitu. Karena saya tuh yakin dah kamu tuh bisa dipercaya. Si Edi ngomong begitu. Indah bilang, kenapa nggak harus istrinya Jangan Indah yang dibawa tuh sama Bukan apa-apa nanti takutnya pertanyaan sama istrinya A-nya. Dan dengan gamblangnya Edi, saya nggak mau bawa-bawa istri saya. Karena yang saya mau udah rahasia itu antara kamu dengan saya aja ndah gitu. Dan akhirnya dengan memohon sangat, ya bisa dibilang saya juga kasihan campur terpaksa sih Mang Saya berani mengantarkan Edi ke Gunung Kawi. Hari berikutnya kita jalan tuh Mang ke sana. Berangkat malam, Rabu malam kalau nggak salah itu tuh. Nah di situ Indah tuh bener-bener nggak tahu yang di pikiran Indah, mindsetnya Indah itu kalau Gunung Kawi berbentuk gunung gitu aja gitu tuh. Ternyata kan memang jalannya juga kan memang kayak menuju ke arah gunung gitu, belok-belok di situ. Terus di situ akhirnya kita memang di mobil tuh memang cuma saya dengan Edi aja berdua, tidak ada yang lain gitu tuh. Sampailah kita ke tempat. Dia bilang, "Dah kamu jangan berpikirnya kalau saya mau melakukan itu, udah anggap aja kamu kayak pariwisata gitu tuh, lagi holiday atau apa," kata dia gitu. Ya udah iya katanya. Ya memang pas sampai ke parkiran, di situ saya lihat itu ada sebuah gapura. Kita masuk ke situ, di sebelah kanan gapura itu bolong ternyata Mang Di situ ada patung. Dan di patung itu ada dupa sama bunga. Bunga itu cuma 3 rupa. Nah akhirnya Indah cuma ngelihat gitu, kanan kiri ada patung. Bentuk patungnya juga kayak patung-patung orang-orang
di modelnya kayak candi gitu tuh. Dan akhirnya kita masuk ke situ, kita langsung tuh belok ke kiri. Belok ke kiri, di situ ada sebuah wihara. Saya masuk di situ, tapi saya tidak masuk sampai ke dalamnya Mang Ai. Jadi di situ wihara ada kayak yang besar gitu, tempat buat dupa. Saya masih masuk di situ dan terakhir itu ditutup kan karena ada patung dewa apa. Saya kan beda agama pikir saya kan, jadi saya cuma nyampe pintunya aja. Dan akhirnya Indah berdiri di situ, Indah ngelihat Aedi itu kayak ngambil sesuatu buletan gitu di situ. Di situ jadi kayak ada modelnya sumpit tuh Mang Ai. Ada banyak. Jadi kalau kata orang zaman Tionghoa itu kalau nggak salah ya namanya itu tuh cuciam gitu tuh. Jadi kita itu kayak ngocok-ngocok gitu. Nah nanti si sumpit tuh ada yang jatuh gitu tuh satu. Dan akhirnya ada tuh yang jatuh di situ satu sama si Aedi itu diambil dan ada kuncen ternyata di situ karena pakai belangkon kayak gitu sih. Nah, akhirnya ngasih si sumpit yang jatuh itu karena ada tulisan, Indah juga nggak ngerti. Ngobrol lah mereka berdua tuh sama si kuncen. Karena Indah di luar jadi Indah nggak tahu gitu pembicaraannya apa. Setelah mereka kuncen dengan Aedi berbicara, ngobrol, akhirnya mereka berdua keluar. Dan keluar Aedi bilang, "Ayo Indah ikut saya." "Ayo, iya A." Dan jujur kuncen pun bertanya, "Ini siapa?" kan gitu ke saya. Dan Aedi yang menjawab, "Ini saudara saya," kan gitu kata Aedinya. Dan akhirnya saya nggak banyak cerita, rada maju jalan terus. Saya melihat ada pohon besar di situ tuh. Pohon besar itu dikelilingi sama kain yang kayak model kain Bali gitu tuh Mang Ai. Jadi kayak catur gitu tuh, kotak-kotak gitu. Tuh saya cuma lihat aja. Akhirnya kata si kuncen bilang, "Ini namanya pohon Dewan Daru," kan gitu. "Oh iya," aku bilang. Ini boleh ditemenin terus ya? Iya, saya nemenin terus gitu. Tapi Boleh sama kuncennya? boleh. Dan setelah itu akhirnya di situ naik tuh ke atas. Itu tempat yang paling tinggi Mang Ai di situ. Dan di situ disebutnya sanggar Mang Ai. Saya kira itu sanggar tuh sanggar nari tak apa gitu kan Mang Ai. Nggak taunya di situ saya lihat kok di sini banyak orang yang kayak berdoa atau apa gitu kan. Ada yang namanya pejabat juga ada di situ, pengusaha juga ada gitu. Kenal banget wajahnya? Ya, saya kenal banget. Ya dia juga senyum sih gitu kan ya, mungkin karena ya kita sih orang biasa ya Mai, jadi cuman gitu aja. Nah di situ mulai dari situ. Ini siang-siang atau malam? Ini posisinya udah malam Mai. Tapi terang ya? Terang. Karena di tempat sanggar sih memang terang Mang Ai kan. Jadi kayak ada kita naik tangga tuh ada lampu gitu. Naik tangga di situ terus sampai ke sanggar. Akhirnya saya nanya, "Pak, saya boleh masuk?" Apa? "Nggak apa-apa, masuk aja ndah," kan gitu. Akhirnya saya masuk di situ ke sanggar. Saya melihat di situ tuh jadi sanggar itu tuh ada begitu pintu masuk, di situ ada kayak model gua atau apa entah pintu gitu tuh Mang Ai. Oke, sebelum lanjut kan melihat wajah orang yang terkenal. Apa yang ada di pikiran Mbak Indah? Ya karena gini ya Mang Ai, saya sih berpikirnya, oh iya mereka juga ternyata sama gitu tuh. Gitu aja saya mikirnya, ya udahlah kan gitu aja. Nggak terlalu berpikir jauh lah Mang Ai, buat apalah gitu ngurusin ini. Dan akhirnya kita masuk situ, di situ ada buku tamu Mang Ai ternyata. Kuncennya bilang nih, tulis namanya, alamat kan gitu, usahanya apa. Sama si kuncen bilang gitu. Dan akhirnya Aedi pun nulis tuh namanya dia, alamatnya dia, sama usahanya dia apa. Dan Aedi pun naruh satu fotonya dia di situ. Nah di dalam situ ada dupa Mang Ai. Dupa sesajen itu hanya cuman dupa, air putih, kopi kayak gitu aja, sama bunga 3 rupa aja. Dan di situ naro akhirnya Aedi itu fotonya. Setelah itu baru kuncen bilang, "Mbak jangan masuk ya."
dari situ akhirnya saya keluar tuh Mang Ai dari sanggar itu, saya nunggu di depan pintunya. Kelanjutannya itu si Aedi. Nggak lama, kurang lebih ada setengah jam, Aedi keluar tuh Mang Ai dari sanggar sama kuncennya. Dan akhirnya kuncen sama Aedi pun ngajak saya, ayo nggak apa-apa Mbak ikut lagi, kata dia kan gitu. Ikut, akhirnya saya masuk ke keraton. Di situ kanan kiri ada namanya kayak payung gitu warna kuning kalau nggak salah. Ada foto siapa gitu, saya nggak terlalu memperhatikan. Dan saya pun masuk ke dalam yaitu jadi ada patung-patung di dalamnya, ternyata di dalam keraton, dan di situ tetap ada dupa-dupanya. Selesai dari situ kita keluar tuh Mang Ai. Si Edi bilang, dah kamu cari aja penginapan di sini, saya ditinggal aja nggak apa-apa, saya mau ini dah mau ritual. Oh ya udah, aku bilang kan gitu. Tapi nanti kamu pagi ke sini bawain makan, kata dia kan gitu. Oke siap. Malam saya dapat penginapan, paginya saya datang tuh ke situ. Saya datang ke situ cuma ngasih makan aja Mang Ai. Ngasih makan pagi, udah malamnya nggak usah dah gitu. Saya puasa, kata dia kan. Oh iya. Lepas tuh 3 hari Mang Ai ngejalanin ritual. Akhirnya kita berdua tuh pulang Mang Ai. Selepas dari perjalanan dari Gunung Kawi pulang ke Cirebon itu saya bertanya sama Aedi, gimana ritualnya apa aja kan gitu. Karena kan saya bilang gini, pokoknya yang kejadian di sana jangan ada yang nutup-nutupin, cerita sama Indah. Karena kan perjanjian sama Indah kan pokoknya semua yang kejadian di sana harus cerita. Indah nggak mau nanti kalau suatu saat ada yang istri nanya, Indah harus bisa jawab kan gitu. Iya siap Indah. Nah, akhirnya cerita tuh. Sebenarnya tuh Indah lagi kita keluar dari sanggar itu, terus kan kita ke keraton. Dari keraton itu Ndah, kita itu tahu nggak Ndah? Kan kamu pulang, saya kemana Ndah? Kemana emangnya? Di situ kan ada makam Ndah, namanya tuh Eyang Jugo. Jadi saya tuh ngelakuin ritual di situ di Eyang Jugo dulu. Nggak lama akhirnya kuncen nyuruh saya ke pohon Dewan Daru. Jadi dia tuh melakukan ritual di situ. Terus ada itunya nggak, sesajennya nggak kan gitu. Dia bilang ada Ndah sesajennya. Sesajennya itu berupa dupa sama satu lagi itu darah ayam cemani, kata dia gitu. Saya kaget, kok pakai darah ayam segala sih? Iya, kata kuncennya bilang seperti itu Ndah, jadi saya harus nurutin. Nah gunanya dupa untuk apa kan gitu. Indah nanya sampai mendetail gitu tuh ke Aedinya. Dia bilang gini, kalau dupa itu kan ada asap Ndah, jadi apa yang kita berdoa di situ katanya itu bisa tembus langsung ke langit kan gitu. Aduh, sih yang kayak gitu-gitu dipercaya, Indahnya kan gitu. Hari pertama dia cerita begitu, 2 hari sama seperti itu sesajennya. Nah pas yang ketiga hari itu Mang Ai ternyata dia bilang, nah kalau yang hari ketiga itu saya beda Ndah ritualnya. Saya ganti air, darah ayam cemani itu sama darahnya dia. Darahnya pakai gimana? Ini sih pakai tangan saya, kan saya ngeliat tuh tangan kirinya tuh ada perban sih. Lah jadi dibeset gitu tangannya. Iya. Saya cuma bengong aja di situ dan akhirnya saya bertanya, di sini ngasih uang maharnya berapa ke kuncen kan gitu, saya tanya. Dia bilang jawab 20 juta Mang Ai. Mahal juga ya? Iya. Dia bilang 20 juta Ndah uang maharnya. Buset, mahal banget katanya kan gitu. Tapi itu beda-beda tiap orang ya? Beda. Jadi kalau katanya sih Mang Ai di situ, ke satu mahar beda-beda, kedua juga tergantung kita mintanya apa sih katanya Mang Ai. Aku tanya sih sebenarnya sama Aedi, itu plastik hitam apa kan gitu. Dan Aedi pun, oh iya Ndah Zeni, saya tuh dapat
dikasih ini apa namanya bunga padi 2, terus sama cerminnya pun ada 2 ndah, terus sama ini nih nggak tahu nih apa nih, jadi dibungkus kain kuning itu tuh dapat 2 juga di situ. Terus aku bilang emang mau dipasang di mana kan gitu, yaitu pasangnya di pintu masuk dah katanya gitu. Dan pulang akhirnya setelah dari situ, di situ tuh ada kan di pintu masuk rumah Aedi itu ada kaca kecil sama 1 tangkai bunga padi itu kalau mau masuk ke rumahnya. Dan di kantornya pun kita di situ sama, si Aedi pun masang cermin sama 1 buah bunga padi gitu. Setelah pulang dari sana itu selang cuma 3 hari Mangai. 3 hari toko yang tadinya tidak menghubungi kita akhirnya ngubungin kita lagi. Terus omset bertambah sampai akhirnya hasil dari itu pun si Aedi itu beli tanah, beli yang namanya kendaraannya kayak mobil Brio, Pajero dia beli, rumah pun dia nambah. Dan rumah yang dia tempatin sertifikat lama-kelamaan kan lunas tuh sertifikatnya, terbayar semua lunas. Dan ada 1 kamar sih Mangai, jadi khusus 1 kamar itu tidak boleh dibuka oleh siapapun di rumahnya. Jadi dia tuh kemana-mana bawa tuh kunci kamar itu. Saya nggak banyak tanya, cuman diem aja di sini. Dan akhirnya dia itu bilang sama saya, dah kamar itu pokoknya kamu sama saya aja yang tahu. Iya, Indah cuman jawab iya. Terus gimana perkembangan ini usaha kita, kata dia kan gitu. Nanti istrinya kalau nanya gimana? Nah itu Mai, nanti saya ceritain gitu. Dan akhirnya di sini maju tuh pesat. Nah sesuai dengan apa yang Mang Ai tadi tuh pertanyakan, akhirnya istrinya pun bertanya ke saya gitu. Nah saya mau tanya, apa tuh teh, kan saya manggil ke istrinya kan, teh apa teh? Itu si AA Je ada kamar 1 Je, buat apa? Itu tuh pas pergi sama kamu, kata dia kan gitu. Saya bilang kamar 1, nggak bilang apa-apa, orang pergi juga kita nggak kemana-mana kan gitu, cuman kita nemuin investor. Indah alasannya begitu aja, nemuin investor buat ngasih dana ke kita teh biar usahanya kan lancar lagi tuh. Buktinya sekarang Indah nutupin Mang Ai. Oh iya ya Indah, udah teteh jangan punya pikiran yang enggak, kata Indah gitu. Indah jawab seperti itu, udah teh jangan punya pikiran enggak yang aneh-aneh, kata Indah tuh. Udah sekarang sih kita positive thinking aja. Yang pasti sih waktu Indah pergi itu Indah nemuin investor buat nyelamatin usaha ini teh. Yang penting kan sekarang kan udah enak nih kan gitu. Dan yang mana tadinya ayam itu dikirim gitu kan Mang Ayah sama orang kan gitu, sekarang sih punya kendaraan sendiri, jadi langsung ke distributornya ngambil ayam gitu. Jadi ngambil sendiri apa, terus yang lain juga pada minta. Ya intinya orderan itu malah bertambah pesat. Kurang lebih lama lah 1 tahun itu tuh si teteh tuh bertanya lagi ke saya tuh, dah ayo Sinda, dia dengan itunya tuh jawab jujur dah, kamar itu saya penasaran dah, ada apa dah? Teh nggak ada apa-apa, orang Indah juga di sini nggak ada apa-apa, nggak pernah apa-apa, nggak ada. Masih kekeh ya? Tetap bertanya itu tuh Mang Ai. Nah setelah itu dah dia tuh ngomong, dah anak saya aja yang 1 tuh dah yang bontot aja. Si Adel aja. Iya, kenapa teh? Kok kayak sekarang tuh aneh, kata dia gitu. Anehnya kenapa teh? Jadi kayak orang apa ya, kalau bisa dibilang sekarang tuh berubah gitu tuh. Kok bisa teh? Iya nggak tahu kenapa, kata dia kan gitu. Coba sih teh, coba tanya ke dokter, periksain ke dokter, ininya kan gitu. Jadi masih ngobrol biasa sama si tetehnya. Dan akhirnya kita di sini pun udah teh yuk bareng-bareng lagi, jangan berpikir yang enggak. Mulai itu tuh. Kurang lebih 1 tahun lebih lah, berawal dari Indah sendiri. Kayak yang namanya
di pojokan ruangan Indah tahu-tahu ada yang gede tinggi, matanya merah kayak gitu kan, tapi berbulu gitu tuh Mang Ai. Sini apa itu ya? Cuma Indah berpikir ya, aduh pura-pura nggak lihat aja Mang Ai. Jadi pura-pura jalan, padahal sih menghindar dari yang itu. Terus selang berapa hari laginya karyawan yang lain ngomong sama Indah, "Dah, kok kayak sekarang tuh aneh ya Ndah di sini," kata dia. "Anehnya apa?" kata Indah gitu. "Ya kok kayak ini sih Ndah aja. Apa aneh aja, saya suka ngedengar kayak geraman. Terus juga kayak ngelihat ada yang lewat gitu tapi besar tinggi kayak gitu tuh Ndah, tapi badannya hijau kayak berbulu gitu tuh Ndah. Apa ya Ndah?" kata dia kan gitu. "Ah nggak tahu orang saya sih nggak pernah lihat apa-apa," kata Indahnya kan gitu. Sama hampir semua karyawan ngelihat gitu. Dan si tetehnya pun akhirnya ngomong lagi, "Dah ini nih sebenarnya kamu ada apa?" Bertanya lagi itu tuh sama Indah tuh ketiga kalinya. "Teh nggak ada apa-apa." Indah nggak pernah. "Enggak Ndah, masalahnya tuh Ndah, kadang jujur aja Ndah, ini saya mau ngomong sama kamu. Di kamar itu yang kata si Aa nggak boleh dibuka sama orang lain selain kita, itu kadang suka ada geraman Ndah, suara geraman itu kedengeran Ndah, sampai kan itu kan di lantai atas Ndah, sedangkan kamar saya sama si Aa kan di bawah, itu kedengeran Ndah. Itu ada apa sebenarnya Aa, kenapa?" kata dia kan gitu. "Gak ada apa-apa Teh Indah, selama di sini gak ada apa-apa." Indah masih nutupin di situ. Dan sampai akhirnya kita kurang lebih jalan 2 tahun, akhirnya si Aa pun ngobrol sama Indah. "Dah, kemajuan kan?" "Iya kemajuan sih Cuman yang Indah tanya, ini ada apa Semua nih jujur aja, semua karyawan bahkan istrinya itu bertanya sama Indah. Bahkan Indahnya sendiri pun ya jujur jadinya ngelihat ngelihat apa emangnya Ndah, kata dia kan gitu. "Ya itu juga orangnya gede tinggi," kata Indah kan gitu, "matanya merah, badannya berbulu, warnanya hijau." "Apa itu?" kata Indah kan gitu. "Oh, saya jujur Ndah sama kamu." "Iya, sok apa?" kata Indah kan gitu. "Ya itu pesugihannya saya." Lah, ya berarti itu semacam kayak buta ijo dong Indah kan gitu. "Iya Ndah." "Kok kenapa buta ijo Aanya?" "Ya orang yang nempelnya itu," kata dianya. "Oh, ya udahlah serah sayanya pusing pada bertanya sama Indah semua." Itu udah berjalan berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Nggak ada korban ya? Belum Nggak, ada? Nggak ada. Nggak ada atau belum ada? Nggak ada korban. Dan akhirnya di sini pun si Aedi pun masih berjalan, cuman mulai itu pas 3 tahun perubahan sikap Mang Ai. Kayak galak jadinya. Ke satu galak, kedua ke anak-anaknya juga kayak nggak mau mengenali. Jadi kalau ini mah masing-masing aja gitu tuh, dia kemana anak-anak kalah sama istrinya kemana gitu. Tuh akhirnya Indah tuh ngomong, "Jangan kayak gitu sih istri semua pada nanyain, jangan berubah Terus dia bilang, "Siapa sih Indah yang berubah? Orang nggak berubah nggak apa." Tapi dengan sikapnya dia, memang saya pun ngerasain gitu tuh dia berubah. Dan akhirnya istrinya, "Dah si aku aneh sih Indah, kenapa sih Teh?" kan gitu. "Itu tuh lihat coba kamu ke belakang," kata dia kan gitu, "di ruang makan dia lagi apa aja." Akhirnya saya tuh ke belakang lari dari kantor, karena kan posisi kantor kan memang di depan tuh. Kita lari ke belakang ngelihat ya itu Edi itu makan daging mentah, makan dengan enaknya aja gitu, kayak ya kayak ini. Indah tuh manggil juga sadar gitu, ngambil nepuk pundaknya, ya tetap aja dia makan. Sampai Indah sengaja tungguin sampai habis baru, "Apa Ndah? Habis ngapain?" kan gitu Indahnya. "Lah orang nggak ngapa-ngapain, orang dari tadi duduk aja," kata Edinya gitu jawabnya. "Loh," kata Indah, "duduk gimana?" kata Indah, orang habis makan daging itu dimasak nggak nama daging?" "Ya enggak ya, orang itu lihat tuh Mas, bersih mentah, gimana sih?" kan Indahnya gitu. Tuh si Teteh ketakutan, gimana tuh kan jadinya Indah yang marah gitu tuh.
Udah nggak apa-apa Indah aja. Udah biasa ini mah. Dia jawabnya cuma gitu aja. Bang Ai jawab dengan udah Indah, udah biasa ini mah. Aku cuman, biasa? Sejak kapan biasa kan gitu? Perasaan enggak, dulu-dulu enggak kayak gini. Kenapa jadi kayak gini? Ada apa? Sok ngomong sama Indah. Udah nanti je ngomongnya jangan di sini, je percuma di sini mah. Kan gitu akhirnya. Aedi pun selang agak 3 tahunan itu ngobrol sama Indah. Dah, saya mau cerita semua sama kamu. Kalau suatu saat nanti saya tidak ada, kamu jangan kaget, kata dia kan gitu. Loh, emang mau kemana? Ini kan gitu. Karena jujur Dah, saya perjanjiannya itu sama yang di Gunung Kawi itu badan saya sendiri, kata dia gitu, Mang Ai. Kok badan AA kenapa? Ya karena saya nggak mau ngelibatin anak saya sama istri saya, gitu Mang Ai. Boleh milih ya? Iya, pas kebetulan di saat itu Aedinya memang mungkin berdoanya seperti itu Mang Ai. Jadi nggak mau bawa-bawa orang lain karena Indah pun dari awal ngomong kalau mau melakukan itu pikirin baik-baik, jangan bawa anak istri apalagi orang lain. Indah bilang gitu. Iya Indah, makanya dia akhirnya pakainya darah dia sendiri Mang Ai. Terakhir ritual kan. Aedi pun mulai ada keanehan lagi yang mulai kondisinya sudah mulai tidak fit gitu tuh Mang Ai. Mulai sakit-sakitan kan di sini. Dan saya pun aduh kenapa sih bangun sih ayo semangat ini kan gitu. Enggak Dah, ini kayaknya saya nggak laman Dah. Dia cuman bilang gitu aja. Saya harus gimana ngomong sama istri kan gitu. Udah aja nggak usah ngomong, nanti aja kalau saya udah nggak ada, bilangnya gitu Mang Ai. Yang pasti kamu yang tahu saya, semua saya udah ceritain sama kamu, kata dianya gitu. Pokoknya nanti kalau saya udah nggak ada, kamu ceritain sama istri saya. Singkat cerita sakit-sakitan sampai akhirnya dia nggak bisa apa-apa Mang Ai. Jadi diem aja dia tuh di kasur. Istrinya pun akhirnya mencoba berobat ke dokter, itu didiagnosa itu tidak punya penyakit apa-apa Mang Ai. Si Edi tuh. Edi pun kok bisa sih Indah ini gini? Kenapa ya Indah aja? Nggak ngerti teh Indah tuh. Bener-bener nggak tahu. Kan selama si Edi sakit kan berarti kan tidak melakukan ritual Mang Ai. Nah di situ mulai anaknya suka kadang ngamuk-ngamuk yang nggak jelas kan gitu. Terus juga di sini di atas ini nih atap gitu kan, kadang suka ada yang jalan-jalan. Istrinya selalu cerita sih sama Indah. Udah ini gimana? Udah nggak bisa apa-apa kan gitu. Ya terus gimana teh Indah harus gimana? Dan akhirnya untuk berobat, karena untuk berobat jadi kayak rumah dijual dulu satu buat berobat uangnya. Terus lama berobat lagi udah habis uangnya, dijual lagi satu akhirnya. Sampai terakhir dia bilang, "Ndah ini tinggal satu ini Ndah aja usaha kita aja. Gak ada lagi, gak bisa nih Ndah kayaknya Ndah." Ya terus gimana teh? Kita udah berjuang aja teh. Yuk kita bertahan aja coba Ndah hayu gitu. Jadi akhirnya coba bertahan sampai akhirnya pada suatu malam si teteh itu telepon ke saya. Ndah ini Aedi udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, tapi di sini malam ini dia matanya melotot, dia bilang gitu. Jadi orang tidur tapi kayak nggak tidur, matanya melek gitu ke atas tapi ya Ndah posisinya. Kenapa ya Ndah sih? Aduh Indah nggak ngerti tuh kalau malam-malam biasa gimana teh kan gitu. Enggak sih Ndah ya tidur aja biasa. Ya udah teh barangkali nanti kali teh tidurnya. Indah dengan polosnya jawab kayak gitu, mungkin lagi ngerasain apa teh. Coba diajak ngobrol aja teh sama tetehnya. Setelah itu malam-malam tengah malam itu posisi kurang lebih jam 1, si teteh pun nelfon Indah lagi tuh Mang Ai.
"Ndah kamu cepet tolong ke sini ke rumah," kata dia gitu. "Apa kenapa sih teh?" kata Indah gitu. "Ini je si AA je, tahu-tahu ngejerit nggak jelas." Pas Indah ke sana ternyata si AA-nya malah nggak ada di kamar itu. Dan akhirnya kita di sini nyari tuh kemana-mana. "Oh, si AA nggak ada sih, gimana teh? Tadinya kan katanya teteh telepon ada kan gitu." "Iya kan tetehnya kan tertinggal dulu si L-nya kan ini kan nangis sih kan gitu. Si teteh nggak berani deketin ke AA kan, tak jauhin dulu ndah kan gitu." Akhirnya nggak ada tuh posisinya si Edi tuh. Kita cari-cari kemana gitu, dan akhirnya saya tuh manggil satu orang kan gitu, maksudnya kesini sih temenin karena kan nggak ada laki-laki kan gitu, rumah besar cuma Edi aja laki-laki di situ, jadi yang nempatin anaknya, istrinya sama anak 3 itu aja. Dan akhirnya nyari kita kemana-mana. Indah punya inisiatif akhirnya, "Teh kita buka kamar ini yuk," kata Indah kan gitu, yang katanya Edi nggak boleh buka. Terus akhirnya si teteh bilang, "Dah nanti dimarahin sama si AA, itu kan nggak boleh." Cuma feeling Indah ada di sini teh, kata Indah kan gitu. Ya terus gimana aja bukanya, orang ini aja nggak bisa dibuka kan? Ya mau nggak mau kita dobrak. Izin dulu tapi sama teteh boleh nggak? Udah pokoknya dobrak aja, yang penting ketemu dulu ada di mana kan gitu. Setelah itu kita berusaha untuk dobrak, sama ada karyawan satu kan, "Cepet dobrak aja udahlah pokoknya." Dobrak itu kita tuh sampai berapa kali nyoba nyongkel apa segala macem kan gitu. Akhirnya kebuka tuh Mang Ai kamar itu. Ya Allah, itu bau kamar Mang Ai. Karena kan posisinya kan memang gelap, tidak ada lampu sama sekali Mang Ai kamar itu tuh. Itu baunya bener-bener yang namanya bau amis kamar itu. Jadi ruangan tuh kosong, tidak ada apa-apa, cuman kecium kayak bau dupa aja gitu. Ternyata kita masuk ke dalam itu Mang Ai nyari, karena pakai handphone kan, lampu akhirnya pakai handphone, ternyata di situ yang namanya Edi ada. Dan kita di sini, saya, istrinya sama karyawan yang satu itu kaget karena kondisi Edi itu bukan kayak Edi. Terus matanya pun meninggal pun melotot Mang Ai, nggak merem, melotot dan lagi kayak memeluk sesajen, malahan dia tuh kayak megang dupa kayak gitu. Jadi tiduran tapi gitu tuh Mang Ai, megang dupa kayak gitu. Yang namanya tirai, karena posisi malam kita buka semua. Karena kan memang kayak ini posisi hordeng apanya kan warnanya hitam semua Mang Ai. Itu reaksi karyawan dan si teteh gimana itu? Ya itu. Ada karyawan kan ya? Ada karyawan satu, karena kan untuk ngedobrak Mang Ai laki-laki kan gitu. Karyawan satu pun yang laki-laki itu pun kaget. Nah, ini Edi dia. Ya terus siapa kalau bukan Edi katanya kan gitu. Nggak ada yang berani megang Mang Ai di situ tuh, jujur aja. Saya karyawan satu itu sama si tetehnya pun istrinya nggak berani megang karena takut Mang Ai. Akhirnya mau nggak mau kita di sini bisa dibilang manggil yang biasa nganuin jenazah apa gitu tuh kan ya, manggil dulu untuk ngangkat, sama karyawan lain lah dibantu. Si teteh pun hanya bisa nangis. "Dah ini kok gini sih ndah, Edi gini dah," cuma nanya gitu aja. Udah teh, nanti Indah cerita semuanya," kata Indah kan gitu. Sampai akhirnya di sini kita mau nggak mau pakai peti untuk nguburin Edi. Karena kan di sini dari pihak keluarga juga kan mungkin malu, takut kecium sama yang lain kan. Jadi akhirnya pakai peti, dan di sini pun prosesi yang namanya penguburan itu nggak lancar Mang Ai ternyata. Saya lihat di situ yang mau dikuburin masukin ke liang lahatnya itu kurang panjang lah. Yang liangnya digali lagi itu sama yang namanya tukang gali kuburan, tetap nggak bisa Mang Ai. Pakai peti kan? Pakai peti.
Memanjang itu petinya. Memanjang dulu karena kan tadinya mau dikuburinnya kan dikubur gitu memanjang. Sudah tidak masuk tuh si peti kan. Dan itu tuh bau yang namanya darah dari si Aedi itu masih kecium, Mang Ai. Dari walaupun pakai peti segimana tebalnya masih tetap kecium baunya. Dan akhirnya di sini keluarga memutuskan, Mang Ai, untuk di krematorium akhirnya. Udah ndah aja terpaksa ini mah mau nggak mau kita krematorium aja si AA. Ya terserah teteh, kan yang lebih berhak teteh. Dan akhirnya di krematorium lah akhirnya. Setelah selesai dikremasi itu teteh pun bertanya akhirnya semuanya sama Indah. Indah, sebenarnya kamu gimana AA tuh, sok kamu jujur sama saya. Nah, akhirnya Indah cerita di situ sama tetehnya. Indah bilang, teh maaf sebelumnya karena ini amanat dari si AA, Indah nggak berani. Dan AA pun terakhir itu bilang sama Indah kalau AA memang sudah tidak ada, saya boleh bercerita sama teteh semuanya. Apa yang AA lakukan waktu itu baru Indah berani cerita sekarang. Akhirnya Indah cerita tuh sama si teteh. Teh kalau misalkan AA itu sebenarnya itu melakukan pesugihan di Gunung Kawi waktu Indah 3 hari sama AA pergi ke sana. Dan si teteh pun kaget bener-bener. Indah kamu gila, kamu udah mau kamu nganterin si AA katanya. Indah harus gimana teh kalau misalkan teteh di posisi Indah gimana? Indah ngelihat ibaratnya keluarga kan gitu. Keluarganya si Aedi udah kayak gimana sama keluarganya Indah mau nggak mau. Tapi Indah jujur, Indah ngomong sama Aedi, Indah hanya sebatas nganterin. Indah udah berusaha untuk ngingatin Aedi, tapi Aedi tetap memilih untuk jalan pesugihan. Jadi kemauannya Aedi sendiri teh kan gitu. Dan akhirnya di sini pun teteh pun mau nggak mau semua udah terjual sampai rumah yang terakhir tuh Mang Ai. Rumah itu dijual itu jujur aja sebenarnya sih niatnya mau ngobatin anaknya yang kecil tuh Mang Ai. Uang udah banyak apa segala macam keluar tapi tetap nggak bisa. Dan sekarang ya akhirnya dia itu keadaannya parah Mang Ai. Jadi setelah meninggal berapa lama itu hartanya menyusut? Setelah meninggal itu cuman sisa rumah satu itu aja Mang. Udah habis ya? Udah habis semuanya, tinggal jadi satu rumah yang dari yang dia pertama kali rumah digadein sertifikat kan memang sudah besar rumahnya tuh Mang Ai, sampai kamar yang itu mau nggak mau karena mungkin tetehnya takut langsung dijual rumah itu. Gitu, harta jadi, terakhir ya? Harta terakhir dia bilang udah ndak aja maaf ya barangkali misalkan saya salah ya maksudnya saya dirumahkan jadinya akhirnya kan saya dirumahkan Mang Ai karena tidak ada kegiatan lagi usaha apa kan aku bilang nggak apa-apa teh udah yang penting mah tetehnya sehat. Dan akhirnya saya pun ngelihat yang sekarang tuh parah Mang Ai. Berapa lama dia jayanya? Kurang lebih 4 tahunan Mang. 4 tahun? 4-5 tahunan Ya sebentar ya? Iya katanya perjanjian nyawa sendiri si ya? itu nyawa dia sendiri. Jadi dia tidak melibatkan siapapun, benar-benar tidak melibatkan. Cuman ya memang di sini jalan yang dilakukan Aedi itu salah. Mbak setelah mereka meninggal, si Edi ini maksudnya, ada gangguan nggak teror ke Mbak? Kalau ke Indah nggak ada Mang Ai. Karena kan Indah mah ngomong ke Aedi pun dari awal pertama kali Indah hanya sebatas nganterin Aedi ke Gunung Kawi, jangan ngelibatin siapapun, apalagi ngelibatin Indah. Indah nggak mau, hanya sebatas nganter Indah sih kan gitu, nggak mau yang aneh-aneh. Iya Indah enggak. Saya itu perjanjiannya makanya terakhir amanat Aedi perjanjiannya hanya perjanjian umur dan batas umur kekayaan, maksudnya emang itu hanya 4 tahun gitu. Sebentar ya? Iya, hanya 4 tahun. Terus reaksi Bapak gimana? Kalau Bapak ya jujur aja, Bapak sih nggak pernah nyangka ya. Indah kan cerita sama Abah, bah ternyata Aedi melakukan gini semua cerita Indah. Itu sama kamu Indah? Iya. Terus kamu ikutan ritual apa sih? Enggak, Indah malah nggak tahu ritualnya di mana, apanya di mana kan gitu. Ngelihat sendiri Indah nggak tahu.
Yang tahu kan Aedi sendiri sama Kuncen yang di sana kan gitu. Tapi ngomong mendampingi. Iya, Indah cuma nganterin aja, dampingin juga cuma kalau misalnya pagi ke sana nganterin nasi terus udah gitu Iya. aja. Hanya sebatas itu aja. Lebihnya Indah nggak tahu kan. Kata bapak ya udahlah mungkin udah jalannya dia yang salah kan gitu kata abang. Kalau ke Gunung Kawi itu mayoritas etnis, maaf ya, etnis. Betul nggak? Nggak semua sih, Mang Ai. Kebanyakan? Ada yang ya banyak ya kan di situ kan ada vihara. Karena makanya Indah kenapa nggak masuk itu nggak semua agama ya masuknya ya. Ajak ke Campur ya? vihara. Iya. Tapi semua ada juga ya? katanya masuk bisa. Ada Karena juga kan maksudnya kejawen sih katanya Mang Ai di situ orang-orang tuh. apa? Banyak ya. Banyak. Tapi tujuan mereka juga walau alam sawab ya, mau Iya. apa atau Heeh. mau apa? Jadi Nggak tergantung. selalu pesugihan mungkin ya. Benar. Jadi tergantung kitanya sih, kita Niatnya. diri kita pribadi Mang Ai maunya gimana, tujuan kita ke Gunung Kawi itu apa kan gitu. Oke. Kuncennya pun mengatakan demikian. Jadi kalau ke sini itu bukan tempat pesugihan. Tergantung niat. Tetapi di sini itu ngalah berkah kata dianya begitu. Oke, terakhir pesan untuk penonton Malam Mencekam supaya tidak terjebak. Ya, untuk para penonton Malam Mencekam, jangan pernah melakukan hal yang di luar nalar manusiawi. Karena itu memang tidak baik akhirnya. Kekayaan itu bisa dicari, tetapi umur tidak ada. Kalau sudah salah ya sudah. Ya. Akhirnya liang lahat judulnya. Matinya nggak enak ya. Ya. Halo Sobat Malam Mencekam, dimanapun kalian tengah berada malam ini. Semoga langkah sobat selalu dalam lindungan ilahi. 6 tahun sudah perjalanan ini menemani sunyi, menyusuri jejak kisah yang tak pernah berhenti. Dari malam yang dingin hingga fajar menyinari, kami mengejar cerita yang penuh dengan misteri. Berhari-hari menunggu, berbulan-bulan mencari, demi kesaksian yang layak kami abadikan di sini. Kalimantan menjadi saksi langkah yang kami tapaki. Pontianak, Balikpapan, Samarinda, hingga Tenggarong kami datangi. Bahkan Bali, Banyuwangi, dan Jawa Tengah turut kami singgahi. Sampai ke Tarautung, Sibolga, dan Indramayu, mengukir cerita di hati. Tak semua perjalanan dihiasi jalan yang mudah dilalui. Tapi semua pengalaman tetap akan terukir dalam memori. Karena dari sanalah kisah paling jujur dapat kami temui. Dari para narasumber yang langsung terjun dan mengalami. Setiap cerita kami jaga dengan sepenuh hati. Karena kepercayaan kalian adalah amanah yang kami miliki. Dan selama Nusantara masih menyimpan misteri, Malam Mencekam akan terus mengelilingi bumi pertiwi. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Hingga 6 tahun sudah, Sobat MM selalu menemani Mang Ei. Selama masih ada kisah yang pantas dibagikan di negeri ini, kami akan terus hadir, menemani malam-malam kalian sampai nanti. Karena Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam.